Kisahnya, suamiku kepincut wanita lain di Taiwan. Iya, di Taiwan. Negeri Formosa yang syahdunya tiada duanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya TKI Taiwan. Seperti biasa, saya akan membawakan informasi dan berita dari TKI dan TKW di seluruh dunia. Suamiku hilang di Taiwan, dulu kubiayai dan kini hilang karena cinta yang lain. Naasnya, aku dan anakku diblokir dari cinta dan medsosnya. Dilansir dari Suara BMI TV, Taiwan, sebutlah namaku Bano, seorang istri yang merelakan suaminya bekerja di Taiwan untuk memperbaiki perekonomian setelah bahtera ekonomi di Indonesia tak tertaklukkan, dan ini adalah kisah nyataku. Aku bercerita di sini, di Suara BMI, dengan harapan cinta yang telah hilang kutemukan kembali, dan juga sebagai pengalaman bagi pasangan-pasangan yang lain yang saat ini sedang LDR, baik di Taiwan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, maupun Korea, ataupun Saudi, dan lainnya. Kisahnya, suamiku kepincut wanita lain di Taiwan. Iya, di Taiwan. Negeri Formosa yang syahdunya tiada duanya, itu kata orang-orang yang pernah mencicipinya. Suamiku berpaling dariku untuk wanita yang bekerja di Taipei, berinisial P. Awalnya, dahulu suamiku pergi ke Taiwan, bukan dengan niat mencari cinta yang lain, melainkan mencari nafkah, memperbaiki perekonomian keluarga yang seumur jagung, dan juga demi kesejahteraan keluarga kecil kami. Ya, itu memang tujuan awalnya semasa kakinya masih menapakkan di bumi Indonesia. Karena niat tulus dan mulia itulah, aku rela merogoh kocek yang tidak sedikit untuk memberangkatkan suamiku ke Taiwan, dengan harapan kami sekeluarga bisa hidup bahagia, kelak, dan semua cita-cita tercapai. Dan yang paling khusus, si buah hati akan hidup seperti orang lain, bahagia tanpa kekurangan. Namun kini, cita-cita itu sudah berada di ujung tanduk. Bukan tanduk kerbau, melainkan tanduk rusa yang susah sekali. Kini aku raih kembali, menghilang, memblokir, dan melupakanku demi cinta yang lain. 1,5 tahun di Taiwan, sikap suamiku semakin terasa berubahnya, tak seperti awal-awal lalu. Kini perubahan itu sangat aku rasakan, dan sebagai istri, hatiku berkata, ada yang salah dalam hubungan ini. Hingga aku pun berprasangka buruk kepadanya. Apakah dia sudah jatuh cinta lagi? Apakah dia sudah menemukan tambatan hati baru? Ya, itulah prasangka yang ada dalam hatiku sebagai seorang istri. Benar saja, dalam waktu 3 bulan terakhir ini, ia ternyata sudah benar-benar lupa denganku. Jangankan denganku, dengan anak sematawayangnya, juga ia lupa, padahal anaknya masih kecil, masih butuh kasih sayangnya. Bahkan suamiku berani memblokir semua media sosial aku dengan harapan apa yang ia lakukan tak akan ketahuan olehku. Dan itulah kenapa aku buat akun lain untuk memata-matainya. Subhanallah, aku kaget begitu mendapatkannya berfoto dan bervideo dengan wanita lain di sana. Bukan di lapangan, melainkan di sebuah kamar yang mewah, yang menurutku itu adalah kamar sebuah hotel yang harganya 1000 NT per 3 jam di negeri Formosa itu. Hatiku hancur, marah, kesal, menjadi satu. Namun apa daya, aku di sini, dia di sana. Hanya bisa berdoa. Semua kelalaian suamiku tersadar kembali. Aku masih sangat berharap suamiku sadar kembali dan menahkodai rumah tangga ini, setidaknya demi si buah hati. Aku hanya mengingatkan kepada suamiku, kalau sekarang kamu melihat wanita lain itu lebih cantik, ingatlah karena wanita lain itu bisa merawat dirinya, ada biaya, ada waktu, dan yang pasti, belum hidup sama kamu. Kalau kamu melihat aku lebih jelek, ingatlah, dulu sebelum menikah sama kamu, aku juga cantik. Aku begini karena biaya dandanku sudah aku kikis habis. Waktuku kuhabiskan untuk mengurus anak dan rumah. Suamiku, kalau kamu melihat wanita lain lebih cantik, coba tanyakan kepadanya, berapa biaya perawatannya? Nanti kalau kamu sudah tahu, berikanlah biaya perawatan itu kepadaku. Dan niscaya, kamu akan melihat aku lebih cantik dari wanita itu. Suamiku, sadarlah, orang yang tulus itu adalah orang yang menemanimu dari nol
bukan orang yang datang ketika kamu banyak uang dan sudah bekerja. Sadarlah, sebelum engkau menyesal, wahai suamiku. Aku di sini masih menunggumu. Aku sengaja blur foto ini ya, setidaknya kamu akan mengenali foto kamu sendiri. Dan malu pada diri sendiri, bukan orang lain. Dan kembali ke kapal kita, kapal indah yang mulai kita bangun untuk satu penumpang terhebat, buah hati kita suamiku. Sayang, sadarlah. Ya jadi seperti itu ya guys. Seorang istri di Indonesia, suaminya hilang di Taiwan. Dulu dibiayai ke Taiwan, dan kini hilang karena cinta yang lain. Ya memang seperti itu ya guys. Sudah banyak kejadian ya yang seperti itu. Terkadang bukan cuma suami yang hilang ya guys. Kadang istri juga hilang kalau ke Taiwan. Taiwan itu memang syahdu ya guys. Banyak tikungan tajam gitu. Jadi menurut saya ya guys, ya saran saya gitu, jika suaminya di Taiwan gitu, lebih baik dua-duanya gitu ya, istrinya nyusul ke Taiwan. Jika istrinya sudah di Taiwan gitu, istrinya yang ke Taiwan duluan, berarti suaminya nyusul juga di Taiwan, itu lebih aman ya guys. Terkadang dua-duanya di Taiwan juga bisa terpincut oleh pasangan lain ya, oleh misalnya istrinya gitu, bisa kepincut oleh laki-laki lain. Seperti itu. Apalagi berjauhan ya guys, satu di Indonesia, satu di Taiwan. Kalau yang wanita itu terpincut oleh garangan, kalau yang cowok itu terpincut oleh garangan wati. Seperti itu guys. Tapi terkadang ya guys, di Taiwan itu walaupun sudah punya istri gitu, dia bilangnya belum punya istri. Seperti itu guys, susahnya. Dan kalau sudah viral misalnya di pasar online atau di media sosial gitu ya, atau di grup-grup lainnya gitu sudah tersebar, baru ya si wanita itu tahu kalau si laki-laki itu ya, sebut saja namanya Warso itu sudah punya istri di kampung. Seperti itu guys. Jadi si wanita itu juga kadang-kadang tertipu gitu ya. Ya karena seperti itu guys, kebutuhan biologis itu nggak bisa disemayani ya guys. Oke guys, kita doakan saja semoga suaminya sadar ya, bisa balik lagi dengan Mbak Banonya. Dan ingat anaknya, kasihan ya guys, anaknya masih kecil gitu. Dan tidak lupa selalu saya doakan buat semua TKI dan TKW di seluruh dunia, semoga selalu sehat walafiat ya, panjang umur, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, jadi seperti itu aja ya guys. Semoga info ini bermanfaat. Jika suka dengan video saya, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika tidak suka dengan video saya, silakan subscribe aja ya guys. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.